Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 183 ya. Kita kemarin bicara tentang masalah wasiat ya. Wasiat tidak wajib dimansukh oleh hadis. La wasiyata liwaris. Saya kemarin ngomongnya ayat lawas liwaris ya. Sama sabukul kalam apa. Salah ngomong. Dimansukh oleh hadis la wasiyata liwaris ya. Tuh, ulama berpendapat memang apakah hadis bisa mansukh Quran, ini ya ulumul Quran ya. Sudah kita ikuti yang mayoritas jumhur aja. Sekarang kita lanjutkan ke puasa. Setelah kita bicara waris, sekarang kita bicara puasa. Warisan itu kan hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan keuangan, hubungannya dengan harta dah. Nah, lalu kemudian Allah sekarang bicara masalah puasa. Lah puasa itu nggak semua nggak mau dunia atau nggak mau makan. Kan dunia yang paling kita butuhkan apa? Makan. Yang paling kita butuhkan dunia itu makan. Yang paling kita butuhkan. Rumah mewah, mobil mewah kalau lapar nggak ada nilainya. Ya, sebaliknya rumah pun biasa-biasa agak reot, tapi kalau perut kenyang tidur pulas. Jadi sekarang kita bicara tentang masalah puasa. Ya, bagaimana supaya harta itu tidak bagaimana dunia itu supaya tidak menguasai diri kita. Kita butuh harta, iya, ya. Kita minta Allah harta, iya, ya. Kita bersedekah pakai harta, iya, kan. Tapi itu semuanya bukan tujuan. Ya, tujuannya itu bukan hartanya, tapi manfaatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini perintah khusus orang beriman. Kutiba, diwajibkan, furidho, alaikum, kepada kalian semuanya, asyamu, puasa, fa'ilnya kutiba. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan puasa, asyam, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, minal umami, dari semua umat. Ini min bayaniyah. Kenapa kok bayaniyah? Karena sebelumnya ada bukan ma, ini ada alal ladzina, umum. Pokoknya ada umumnya, enggak harus ma. Ya. Alladzina, karena umum ini apa? Umat. Dari menjelaskan alladzina. Menjelaskan alladzina itu kan umum, wong-wong gitu ya, orang-orang. Nah, kalau ma ini isinya apa? Ma ini isinya kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Ma ini dalam bahasa Arab berfungsi sebagai ma masdariyah. Nah, ma masdariyah itu apa? Ma yang berfungsi untuk menjadikan fi'il seperti masdar. Karena kan kalimat huruf jar kan nggak bisa masuk pada kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat isim, tanda-tanda kalimat isim tidak bisa masuk ke kalimat fi'il. Fi'il nggak bisa dikasih al, nggak boleh. Fi'il nggak boleh dikasih tanwin. Lah fi'il juga nggak bisa dimasuki huruf jar. Nah, supaya bisa dimasuki huruf jar. Kenapa kok dimasuki huruf jar? Karena butuh pada artinya. Maka dikasih ma. Kan nggak mungkin kakutiba kan gitu. Seperti diwajibkan. Kan nggak mungkin kakutiba. Kan ini kan huruf jar. Sehingga dikasih ma. Maka kama kutiba. Seperti adanya kakana, kan nggak boleh. Kama kana. Gitu. Jadi ma ini fungsinya untuk menetralisir kefiilan menjadi masdar supaya bisa dimasuki huruf jar ini. Kenapa kok butuh dimasuki huruf jar? Karena kita butuh kepada pemahaman maknanya. Itu. Jadi ma ini ma masdariyah. Itu ya. Jadi kalau pokoknya kalimat isim tidak bisa masuk kalimat fi'il dan sebaliknya. Itu. Wis. Ya, jadi minal umami ini bayannya daripada itu. La'alakum, supaya kalian semuanya tatakuna, khobarnya la'ala. Ya. Supaya kalian semuanya itu bertakwa. Tapi kalau di sini artinya apa? Tatakun di sini maknanya apa? Ai tatakunal ma'asiyah, kalian semuanya itu, tataku itu dari kata macam-macam penafsirannya. Di sini menjaga. Menjaga apa? Al ma'asiyah, dari maksiat-maksiat. Kalau kita biasanya ceramah selalu sering supaya kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafsiran takwa sendiri macam-macam. Kalau khutbah Jumat sering melakukan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tapi
Sayyidina Ali juga al-taqwa huwa al-isti'dadu li yaumir rahil. Itu persiapan untuk meninggalkan dunia. Wal khaufu minal jalil, dan takut kepada Allah yang maha mulia. Ya. Wal apa lagi? Banyak itu, sering di-share itu ya. Wah? Oh, itu bukan Sayyidina Ali lagi. Yang Sayyidina Ali itu banyak. Yang ya takwa itu artinya banyak, tidak harus seperti yang definisinya para khatib itu. Nah di sini tatakun artinya apa? Menjaga dari kemaksiatan. Ada kata waqayaqi wiqayah, menjaga. Waqayaqi wiqayah artinya menjaga supaya kamu itu menjaga dari kemaksiatan. Gitu. Fa innahu, sesungguhnya takwa yaksiru itu memecah. Memecah apa? Takwa itu memecah asyahwata ing syahwat kalau Jawanya. Di sini kan bukan Jawa semuanya, nanti enggak paham. Jadi syahwat ini maf'ul bih. Allati hiya mabda'uha. Ya. Allati kembali ke syahwat, iya ya syahwat, mabda'uha itu permulaannya syahwat. Mabda'uha itu permulaannya ma'asiha, kembali ke ma'asi. Jadi permulaannya maksiat itu adalah syahwat. Lah untuk bisa memecah syahwat itu dengan puasa. Gitu deh. Jadi kalau orang itu kan semua ada ilmunya. Kalau ada orang itu merasa syahwatnya besar, ya, maksiatnya banyak, solusinya apa? Puasa. Kalau nggak mau puasa ya nggak usah ngilangin. Kalau biarin kamu seperti itu aja. Gitu. Nah, kalau kamu nggak bisa ya, berarti kamu ridho dengan kemaksiatanmu kan begitu. Hidup itu maju mundur kena. Jangan paling enak itu maju nggak mundur. Apa maksudnya maju mundur kena? Kalian sholat ya, untuk memulai ini pemula loh ya. Nanti kalau sudah makomnya beda ya beda lagi. Untuk pemula sholat subuh itu berat kan? Bangun, aduh rek capek, abot ya kan? Tapi nggak subuh juga nggak enak. Hati sumpek, wajah buram, pikiran bulat, ya, hidup semerawut, rezeki seret. Nah itu gara-gara nggak sholat subuh, urusan nggak selesai. Ya itu nggak sholat subuh, hati nggak terang itu orang nggak sholat subuh itu. Terus coba aja hidupnya orang-orang itu. Mana ada orang rajin sekali sholat subuh, punya ilmu karena Allah, dia bunuh diri? Nggak ada. Makanya santri kan serba dipepet ya, santri itu kan serba ditekan ya, kecuali santri BSM tapi. Santri itu serba ditekan rek, subuhnya ditekan, wiridnya ditekan, harus ikut kegiatan, itu macam-macam lah kegiatan penuh ditekan, cuma santri ditekan. Tapi meskipun ditekan 24 jam rek, ditekannya 24 jam, tidak ditekan itu hanya sekedar, tapi 24 jam. Tapi nggak pernah ada sampai sekarang ada santri bunuh diri, itu nggak ada. Di pondok maksudnya. Mana ada santri bunuh diri karena kebanyakan aturan? Nggak ada. Paling ya sumpek ngono ae. Kenapa sumpek? Karena dia tidak dari hati. Tapi di kos-kosan yang bebas, berapa banyak orang bunuh diri dalam kos-kosannya itu? Karena banyak masalah. Mungkin hutang, mungkin hubungan dengan orang lain. Di pondok apa enggak orang punya hutang? Ya sama, ada yang punya hutang. Ya, tapi kan enggak bunuh diri toh. Itu. Wes ya. Jadi kita ini maju mundur kena. Maka kita itu enggak punya pilihan kecuali taat kepada Allah. Titik. Enggak koma. Kita tuh enggak punya pilihan kecuali taat kepada Allah. Enggak taat, hidup kita repot. Enggak taat, hidup kita repot. Taat, repot permulaannya. Setelah itu enggak repot. Paham tak maksudnya? Misalkan ada orang biasanya ini ya, para kiai-kiai itu biasanya kalau mau punya hajat itu puasa dulu 3 hari 4 hari. Besok kalau mau nikah puasa dulu, minta sama Allah supaya lancar, supaya terapnya enggak jatuh misalkan. Gitu. Minta sama Allah, enggak usah pakai. Saya tidak menafikan jimat ya, tapi nggak usah gitu-gitu lah. Allah, kita minta sama Allah. Minta sama Allah, saya nggak menafikan tadi ya. Jangan kok kita itu lari ke orang minta jimat, minta garam. Terus kita yang minta sama Allah tujuannya itu kan kita doa supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita ibadah itu. Nah kalau kita minta garam kan kita ibadahnya mana gitu loh. Meskipun garam itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, cuma ibadah kita di mana? Gitu. Nah kita ibadah kepada Allah ya supaya lancar acara resepsinya. Kan nggak enak puasa itu kalau puasa kan, tapi terop jatuh parah-parah lagi itu.
Paham maksudnya? Nah, jadi kita itu nggak punya pilihan kecuali harus nurut sama Allah. Paham tak kira? Tuh ya. Poso nggak enak. Terop jatuh, yo nggak enak pisan. Waduh gak enak Enak di poso sampai kejatuhan terop. Yo enak poso. Kenapa enak puasa? Dapat pahala, dekat dengan Allah, rasakan nikmatnya ibadah. Benar? Wow, tak? Itu nggak enak sih enak kecuali nurut sama Allah. Nikah sampai nikah. Cari perempuan yang kamu senangi, nggak pakai istighfar sama Allah. Mungkin kamu senang 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, oh menderita. Tapi kalau kita istighfar dulu, wiridan, puasa dulu, nggak enaknya seminggu, enaknya sampai mati. Iya apa tidak? Orang belajar kan nggak enak ya, makso. Iki repot lagi, apa file mana buka kamu sabar, capek lelah, ngantuk, tetap nulis, nggak enak. Tapi setelah kamu pinter, nggak enaknya paling 4 tahun lah mondok di sini atau 3 tahun mondok. Tapi sudah hafal Quran, tahu tajwidnya, tahu maknanya, enaknya seumur hidup saya mati dikenang ini orang alimun, hafizun, solihun, kafin. Seumur hidup dikenang itu. Seumur hidup nggak mati. Nggak enaknya 4-3 tahun. Tapi di pondok nyantai ya, kipas-kipas. Ya, misalkan ya, belajar males, tengok misalkan nginang ini, misalkan. Enaknya 3 tahun setelah itu menderita dengan kebodohanmu, nggak ada yang mengenang. Seumur hidup menderita dengan kebodohan. Man lam yazuk zullal ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula umrihi. Gak bisa merasakan pahitnya belajar walaupun saatan, seumur hidup menderita. Maka ngomong sekarang jangan ada waktu kosong kecuali untuk talabul ilm. Quran, Qurannya, terjemahnya, tajwidnya, nahwu sorofnya wis wiritan, astagfirullah. Wah, masya Allah, pulang bercahaya itu. Bercahaya wajahnya, bersinar hatinya, indah akhlaknya, manfaat ilmunya, berkah kesolehannya. Gitu. Dapat bonus istri yang solihah dan cantik. Amin. Kaya itu sampai yang kaya, jangan istrimu yang kaya, nggak enak. Yang kaya itu kamunya aja. Ya. Yang kaya itu kamu ya, gitu. Kamu yang kaya. Istri kaya enggak apa-apa, tapi kamu juga harus kaya, Rek. Jangan sebaliknya, enggak enak. Kecuali ya takdir Allah beda lagi ya. Kita kalau bicara teori, tapi bicara takdir melampaui semua itu. Enggak apa-apa. Kamu enggak punya istrimu kayak se-Jawa Timur enggak apa-apa. Tapi harus istiqoroh dulu, ya. Tapi jangan betul ini teori, Rek. Bu yang ngomong begini ini pengalaman ya. Artinya melihat banyak mengajak kepada kehidupan banyak orang, kehidupan kita sendiri. Bisa saya sudah mengalami. Bukan saya ini menyesal atau enggak. Ini saya terberikan terbaik dari pengalaman orang, pengalaman kita masing-masing. Yang paling baik tadi itu ya kufu itu yang paling minimal itu. Secara teori itu kufu ekonominya, kufu pendidikannya. Santri dapat santri itu bagus. Santri dapat orang enggak santri, repot itu, Rek. Diajak sholat enggak mau jamaah. Kesuwen jamaah. Wiritan males enggak biasa. Enggak mudah loh, Rek. Ya. Kalau sama santrinya enak. Kalaupun dia malas, dia maklum kalau kita baca wirid. Seumpama. Justru dia itu, aduh aku gak wiridan, saya kapan bisa niru suami saya. Ngono. Lihat suaminya ngaji Quran, hatinya adem istrinya. Kalau dia gak punya santri, yang dipikir boleh jadi biasanya, tapi kita gak selalu klaim ya. Boleh jadi yang dipikir percuma ngaji duit ke anak. Ngono. Tapi terjadi seperti itu. Terjadi. Ya. Kiai sudah banyak cerita nih. Perempuan apapun manapun, Rek, masih hafal Quran, masih walim soleh kafi misalkan ya. Tapi siapapun perempuan itu suka dengan namanya ini, Rek. Khair. Suka dengan khair itu. Istilah. Kamu yang punya istri ya ngambek-ngambek ya, lagi cemberut. Aduh, biarkan dulu 1 jam 2 jam sambil sholat baca Quran. Gak usah banyak ngomong lah. Kalau kita gak bisa ngomong ya, siapkan aja rekeningnya langsung. Kirim sukses transfer langsung tawa itu. Ya, langsung bawa yang besar di depannya, dompet buka. Ketawa itu. Enggak usah banyak bicara.
Siapapun perempuan lah, meskipun dia itu zuhud pun ya. Wis lah, jadi istri solihah, alumni MBS lah misalkan. Udah ya, khair itu senang itu khair itu. Perempuan itu di situ. Kasih, makanya dalam pernikahan itu apa? Laki-laki wajib bayar mahar. Rasulullah sendiri apa? Sayyidina Ali jangan dukhul sebelum ngasih hadiah. Itu akhlak ya. Apanya itu sebenarnya Rasulullah menganjurkan sebelum dukhul kasih hadiah dulu. Senangkan istri. Gitu, khair itu. Makanya ada maharnya, terus kemudian ada mut'ahnya. Kekuatan laki-laki itu di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Ingat. Bima anfaqu itu. Oke lah, saya udah membaca banyak tafsirnya, gender pun sudah saya baca. Tapi saya punya istihad yang tambahan, wa bima anfaqu itu penting. Laki-laki harus ngasih nafkah, baru dia punya rijal. Terus rijalnya itu betul-betul gagah dia. Istrimu kaya raya, kamu nggak punya uang pun, ya meskipun zuhud pun ya saya istikharah insya Allah aman. Kalau nggak istikharah itu ya problem besar. Kan udah saya cerita balik-balik. Laki-lakinya alumni negeri, punya karya pinter, aduh nggak punya uang, minggir. Cerai sekarang. Cerai. Ya gara-gara nafkahnya kurang. Padahal istrinya kaya raya. Itu katanya sehari dikasih nafkah 100.000 sehari. Masih kurang. Ya masih pemula udah bagus tuh untuk pemula. Untuk nikah pertama udah bagus dari 100 tuh. Ya. Jadi kesimpulannya apa, Rek? Kamu jangan pernah berharap sama, kan sudah dibilang ya, jangan pernah berharap bergantung sama orang. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Kamu yang kaya raya. Gimana caranya? Ya, kan udah ada caranya. Ya. Baca doa-doa kita sudah sampaikan. Udah ikuti doa-doa itu. Kalau kamu yang di bawahnya kalau bisa jangan, kecuali istikharah tadi. Wis ya, jangan pernah punya cita-cita saya kepingin istri kaya, istri anaknya kiai. Anaknya kiai itu dilihat dulu, kenapa? Kepingin dipanggil Gus apa kepingin solehahnya? Itu penting dijawab itu. Kalau sekedar Gusnya, aduh menderita kamu nanti sebelum waktunya itu. Kepingin istrinya anaknya kiai, kenapa? Solehah, itu bagus. Tapi karena dia punya pondok, dia supaya dipanggil Gus, aduh mumpung durung menderita dulu aja kamu itu. Wis menderita sebelum waktunya itu. Sudah berapa banyak itu, ya, pertikaian antara menantu itu, ya, apa maksudnya, Rek? Di mana-mana itu ya nggak bisa seperti anunya. Harga diri kita harus punya harga diri, deh. Al-yadul ulya khairun, jelas kita bisa ngasih. Mulai sekarang mindset dirubah semua. Saya yang kaya, istri manut, tapi juga hati-hati juga punya istri yang sangat terpuruk, itu juga ujian juga dari Allah. Dia anak pertama, ya, adiknya 15. Ya. Ayahnya meninggal mewariskan hutang. Waduh, capek itu. Ya, tapi enggak apa-apa kalau kita memang punya, kan enggak ada masalah. Tapi kan itu ujian ya bagi yang ekonominya masih biasa. Itu juga enggak kufur lagi itu, terlalu jomplang gitu. Kalau istikharah enggak apa-apa kalau istikharah ya. Kalau istikharah dapatnya keluarga yang begitu ya nanti bisa akan ada rahasianya itu. Tapi kalau teori, kan kita lihat dulu jalurnya jalur apa ini? Jalur istikharah apa jalur teori? Kalau jalur istikharah lewati, kalau jalur teori ya hindari. Terus gimana yang bagus? Dua-duanya dipakai. Gimana dua-duanya? Tahu perempuan seperti itu ya nggak usah niat untuk didekati gitu. Tapi kalau dia mendekat, ada keadaan yang nggak mungkin kita menjauh, istikharah dulu. Tahu maksudnya, Rek? Saya nggak mau misalkan ya diambil menantu guru matematika saya karena nanti pasti suruh ngajar matematika misalkan. Misalkan saya nggak akan mau tuh diambil menantu sama guru saya yang matematika. Kalau saya di matematika saya nggak bisa, saya malu misalkan ya. Oh itu kan teori, tapi tiba-tiba itu kok anaknya itu sakit dan sembuhnya itu harus menikah sama kamu misalkan ya. Ini kalau nggak nikah sama sampean ini Mas, ini sakitnya nggak bisa sembuh misalkan. Aduh, ini problem ini. Istikharahnya jatuhnya memang nggak usah nikah, ya sudah nggak mati ya takdirnya gitu. Sudah istikharah nggak bagus ya takdirnya mati kan gitu. Seumpama, tapi kan nggak begitu juga. Ini cerita ya. Atau sebaliknya istikharahnya itu bagus, ya udah nikahi aja dia. Seumpama loh ya, seumpama. Paham maksudnya, Dek? Ya.
Itu. Wis, kita itu maju mundur kena rek, maju mundur kena. Jadi kita itu nggak bisa kecuali maju. Kita nggak bisa kecuali taat kepada Allah. Tau'an au karha. Secara tau'ah, senang atau karha secara terpaksa, semuanya itu kembali kepada Allah dan semua itu nurut kepada Allah. Itu sudah firman Allah. Maka sangat beruntung kalian-kalian yang nurut sama Allah. Kalian misalkan, saya nggak mau mondok, kenapa? Subuh ngantuk, saya mesti ngantukan misalkan. Nggak apa-apa. Ngantukan waktu ngaji itu bagus. Saya melihat itu orang-orang kerja itu sambil nunggu lapaknya ya, ngantuk. Kamu bentar ya? Kalian ngantuk mulia ini, ngantuk rapi, kopian, sarungan, takwa. Hidupnya mulia toh. Sing liyane ngantuknya itu di atas sepeda ngantuk-ngantuk begini. Kadang di atas di pinggir jalan sambil sendenan cagak begitu ngantuk. Sambil nunggu jajanannya, nggak ada pembelian datang. Rombongnya, saya nunggu roti tinggal 2, 3, 4 roti, dia ngantuk begini, nunggu pembeli datang. Baru bangun ketika disentak oleh pembelinya. Mas, iya. Kalian nggak pakai disentak pun udah bangun sendiri. Wes ya, jadi kesimpulannya kita jangan sampean semuanya ini, kalian semuanya ini jangan pernah sedikit pun berharap sama orang rek. Saya kepingin dipanggil kepingin nikah sama anaknya kiai supaya bisa punya pondok, ngapain itu? Buat pondok sendiri gitu. Doa kok nanggung begitu? Kan nanggung doa kepingin dapat anaknya kiai itu kan nanggung. Kalau hanya kepingin pondoknya. Kalau kepingin solehnya harus. Saya kepingin anaknya kiai, kenapa? Solehnya bapaknya itu, itu bagus itu. Jangan pondoknya. Kalau anaknya kiai punya anak 5 habis itu. Ya, rebutan sak kamar dak gitu. Lu ya loh, problem itu. Kadang-kadang masalah itu. Ya, kalian nanggung doa jangan ya Allah sebenarnya kiai bagus, nanggung. Ya Allah saya yang buat pondok. Gitu. Saya punya istri yang kaya enak ya, mertua kaya dikasih mobil. Iya nih, orang mertuanya itu dermawan. Kalau enggak habis. Kita tuh enggak ada dirinya, Rek. Ya, ini juga kan tadi khair itu khair ya. Khair, kita itu perlu khair. Ya. Tadi rumusnya besok kalau nikah ya, istri ngambek-ngambek terus enggak usah banyak omong ya. Langsung dompet dikeluarkan. Diam itu. Kira-kira begitu kira-kira. Ya, itu. Kalau ada istri kok suka rewel ngambek itu boleh jadi kurang khairnya. Iya, kurang khairnya itu. Istrimu hati-hati besok kalau di rumah udah mulai agak baterainya rusak gitu ya. Baterainya sudah lowbat gitu ya, khairnya tambahin insyaallah. Aman. Itu rata-rata ya, bukan semuanya rata-rata itu, ya. Sudah, sekarang kita ilmiah bisa selesai. Jadi gini, Rek. Ya, kesimpulannya puasa itu enggak enak, enggak puasa juga enggak enak. Orang puasa itu kan menahan ya. Kita kepingin makan ditahan. Nah, makan kan enggak enak kan? Enggak enak. Tapi makan terus enggak enak, Rek. Asam urat itu coba. Kepingin makan kacang misalkan ya. Ditahan. Enggak enak nahan. Tapi makan kacang, ini sakit linu ini. Tapi saya enggak, masih sehat gitu. Untuk urusan tulang-tulang insyaallah masih sehat ya. Jadi seperti itu. Orang yang punya darah tinggi, kepingin makan cumi-cumi, kepiting, ditahan, tahan, kepingin. Apalagi lihat gambarnya ada yang posting, misalkan tambah parah. Gitu. Wah tambah kepingin nih lah tuh. Apalagi pas dilihatkan begini masakannya. Gitu. Wah tambah kepingin lagi tuh. Tapi makan darah tinggi, nggak makan kepingin sama nggak enaknya. Yang berarti yang besar apa? Ikuti panduannya Allah. Loh, nggak usah makan. Paham nggak, Rek? Nah itu ngaji nggak enak bagi yang pemula, Rek. Kalau sudah nggak pemula, justru nggak ngaji yang nggak enak. Kenapa? Karena manusia dibentuk oleh kebiasaan. Ngaji nggak enak, nggak ngaji tambah nggak enak. Nikah itu nggak enak Ustaz. Kenapa? Ya nafakoi, belum rewelnya, belum punya anaknya, belum lagi berantemnya. Iya, nggak nikah tambah nggak enak lagi. Paham tak, Rek? Paham tak gitu? Paham ya? Jadi menurut Allah itu paling enak, wis. Gak ada lagi pilihan kita kecuali harus nurut sama Allah. Nah, terus gini, sekarang kita kembali ke ilmiahnya, Rek. Tadi itu kan kaidah ngaji kaidah kehidupan ya. Ya.
Nanti ada bukunya terbit sebentar lagi, jangan khawatir. Ya, kita harus berkarya, tunjukkan karyamu itu mana, ngono lho. Oleh-olehmu itu, hasilmu itu apa di dunia ini gitu. Harus punya karya nyata kita itu. Jangan sampai tidak, kita berusaha sebaik mungkin. Karena ini kan akademik ya. Saya ngomong begini kan tergantung yang saya hadapi. Kalau kalian ini harus punya karya. Harus punya karya. Apa terserah buku, vlog, YouTube bisa, itu enggak masalah. YouTube kan termasuk bagus ya, sumbangsi orang supaya bisa. Sudah, sekarang begini. Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana Allah wajibkan pada orang sebelum kita. Orang sebelum kita juga puasa, Yahudi Nasrani juga puasa. Jadi kama kutiba sebagai diwajibkan orang sebelum kalian itu ulama ada mengatakan diwajibkan kepada umat sebelum kita itu apa? Diwajibkan waktunya dan kadar puasanya. Waktunya beda, nggak Ramadan ya, dan waktunya berapa hari juga berbeda. Gitu. Jadi puasa itu diwajibkan oleh seluruh umat sebelum kita. Saking pentingnya, maksudnya. Kalau nggak penting nggak mungkin nggak puasa. Kalau nggak penting nggak mungkin suruh puasa. Nah terus kemudian orang-orang Yahudi Nasrani, ini orang Nasrani ya, kitabnya, riwayatnya. Orang Nasrani itu kan dulu juga diwajibkan 30 hari puasa. Tapi kemudian di antara mereka ini ada yang sakit. Lalu nazar, kalau sembuh kita semuanya ada pemimpin yang sakit lah ya. Atau kabilahnya yang sakit. Kalau orang ini sembuh, kita akan bernazar nambah 10 hari lagi. Akhirnya 40. Terus kemudian yang sakit lagi, bisa makan daging sakit itu. Nazar, kalau sembuh, puasa tambahin lagi 47. Lalu ada lagi yang sakit lagi. Kita nazar, kita sempurnakan 50. Jadi mereka berpuasa 50 hari. Sehingga sekarang ini sudah 30 hari nggak bisa diganggu-gugat. Dan mereka ini merubah hari dan kadarnya juga. Terus kemudian dalam riwayat yang lain, karena fi awal Islam dulu puasa itu tidak 30 hari, 3 hari setiap bulan dan hari Asyura saja. Populer ini di kitab-kitab biasa-biasa juga muncul tafsir banyak ini dalam kitab. Ya coba dicek tafsir itu ada apa tidak itu. Insya Allah yang jelas insya Allah ada dalam kitab tafsir Al-Ahkam Al-As-Sabuni juga. Syekh Al-As-Sabuni itu juga ada. Jadi awal mulai itu puasanya itu 3 hari dan yang hari Rasulullah lalu kemudian dimansuh dengan ayat ini yang 30 hari ayyam ma'dudat ila akhir Ramadan alladzi ila akhir itu. Ya, jadi itu menasuh ayat ini sudah dimansuh. Ini kan umum. Enggak menjelaskan waktunya dan tidak menjelaskan kapannya. Lah tatakun di sini artinya itu ternyata tafsirnya tidak hanya menjaga, tapi juga bermakna tad'ufu. Supaya kan semua itu lemah. Tafsirnya di Al-Qurtubi. Tatakun artinya tad'ufu, itu lemah. Supaya kamu itu lemah. Lemah fisiknya tapi kuat ruhnya. Jadi untuk menguatkan ruh itu dengan melemahkan fisik. Tapi tidak selalu fisik harus dilemahkan, dilemahkan nggak usah ibadah pasti. Dilemahkan itu artinya tidak diforsir untuk materi-materi yang bersifat zahirnya. Maka untuk menguatkan rohani ya harus ditekan rohaninya, menguatkan jasad harus ditekan jasadnya. Dan ternyata puasa itu menyehatkan tubuh, memanjangkan umur dan membuat kulit ini sel-selnya selalu baru, sehingga orang yang rajin puasa itu secara survei dia ini orangnya awet muda. Awet muda itu ada 3. Rajin puasa, baca Quran, ya. Apa tadi? Puasa, baca Quran, hati bahagia. Hati bahagia itu apa? Suka senyum. Ciri orang bahagia itu salah satunya suka tersenyum. Ngomong sambil senyum. Nyapa sambil senyum. Ya, tapi jangan sampai tidur sambil senyum, ini nggak boleh. Ya, ini awet nom. Saya survei. Nah, hati bahagia itu ya macam-macam. Tahajud itu ya, tapi tahajud itu tidak larinya ke sana sebenarnya. Ya banyak manfaatnya, tapi ini yang saya lihat nyata itu. Kalau ada orang rajin baca Quran tuh awet nom. Nek ada rajin baca Quran kok enggak awet nom. Ya saya lihat dulu orangnya. Gimana gitu. Awet nom itu kan awet muda ya, wajahnya
Itu biasanya begitu rata-rata sudah itu rata-rata. Dilihat itu enak ya. Itu. Kalau ahli baca Quran nggak mudah boleh jadi ngajinya kecepatan. Karena dia tegang ngaji, tegang kan ngaji cepet kan tegang gitu kan, tenaga tinggi itu. Kalau ngaji santai kan nggak tegang, enak nyantai. Kalau cepet kan, ini capek itu malah cepet tua kalau itu. Hati-hati ngaji cepet-cepetan sampai cepet tua. Jadi kita puasa ya. Tapi kalau puasa sunnah begini kalau sakit ya nggak sahur apa ya nggak apa-apa kita buka. Yang penting pokoknya kita sudah niat, kita sudah kepingin, paling dijaga itu insya Allah lebih baik daripada itu tidak sama sekali. Minimal hati kita ingkar, minimal hati itu selalu ada untuk berpuasa. Ini sudah bagus. Jangan sampai kita nggak puasa itu nggak ada janggal di hati. Itu insya Allah nanti kita ya bolong-bolong paling enggak ya nggak selaluan gitu. Saya melihat para ulama-ulama habib-habib juga biasanya kalau puasa sunnah itu ya nggak begitu nggak begitu kekeh gitu. Biasanya terutama kalau di segi orang. Nah, meskipun saya juga tahu ada teman saya itu yang mertuanya puasa dahar, puasa selamanya puasa kecuali hari Id atau hari apa gitu. Itu puasa terus. Diajak anak-anaknya makan di restoran ya dia nggak makan. Tapi kan anaknya sendiri kan nggak ada masalah. Kalau orang lain kan masalah. Tapi kalau sendirian, kalau rame-rame kan nggak ketahuan, nggak apa-apa. Sendirian tuh. Jadi orang puasa itu mesti hidupnya bahagia, mesti nggak pakai insya Allah. Lisaim farhatani inda liqa'i rabbi wa inda fitrihi. Ketika buka itu mesti senang orang puasa itu. Dan ketika ketemu sama Allah. Nggak ada satupun kan orang, apa separuh. Nggak ada satupun orang yang berpuasa lalu dia nggak baik. Nggak ada. Sunnah maksudnya. Oh, nek sunnah mesti wong apik, mesti kali insyaallah. Tes. Nanti kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, kok arek gak apik lapor saya. Pasti bukan santri MBSM. Iya, coba. Nggak ada. Saya survei aja. Rajin puasa Senin Kamis lo ya, rajin lo ya, bukan sekali-kali. Rajin Senin Kamis atau Daud apa-apa. Oh enggak. Yang nggak rajin yang masalah. Ya, puasa kesaktian itu ya masalah. Nah, habis puasa, habis sakti selesai. Kalau kita kan enggak, terus wis nggak habis. Jadi puasa itu terapi yang manjur dan doanya mustajab. Kata orang Jawa nek apa-apa diposoi. Nah, gitu. Punya masalah dipasani. Oh, itu. Pahalanya itu tidak terhitung oleh Allah. Biasanya punya masalah diposoi. Coba aja kalau punya masalah diposain. Kalau kita nggak sampai puasa berarti masalah kita belum sampai buat kita mendorong untuk puasa. Berarti masalah kita biasa-biasa aja. Kalau orang kepepet itu mau rek. Kalau kepepet itu duduk kuburan tuh mau. Iya apa tidak? Iya. Kalau sudah kepepet itu duduk kuburan dilakoni. Bahkan saking kepingin besar kemauannya sampai ngambil kain pocong macam-macam berani. Iya apa tidak? Ya kan? Ada kan begitu kan? Ya, wis ya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah maju mundur kena dan kita nggak punya pilihan kecuali harus maju ke depan. Paham lagi rek? Wis kita akhiri.